Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwiki Ramadan dengan NIM K7621012. Kelas A, nomor absen 12, mata kuliah akuntansi pengantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang net profit atau laba bersih pada suatu perusahaan dagang atau merchandising company. Net profit atau laba bersih adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak. Lebih detailnya, laba ini adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak. Selain itu, ada yang menyebutnya laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Net profit merupakan salah satu bagian laporan dari income statement. Kita bisa menghitung atau melihat net profit dari laporan keuangan income statement. Laba ini dihitung berdasarkan transaksi yang benar terjadi pada periode tertentu. Laba diperoleh dari aktivitas usaha seperti jual beli barang. Dalam sektor perdagangan, keuntungan disebut laba. Sedangkan sektor investasi, keuntungan dikenal dengan nama profit. Sebelum kita ke perhitungan net profit, kita harus mengetahui tujuan perhitungan net profit tersebut atau laba bersih. Tujuan perhitungan net profit atau laba bersih dalam suatu aktivitas perdagangan tentu memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi tertentu. Tujuan dari dihasilkan laba terdapat 3 tujuan utama. 3 tujuan utama dari menghasilkan laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber dana untuk dana cadangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasi, pengembangan, serta dana darurat perusahaan. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk membayar utang perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai sumber dana untuk membiayai biaya operasional dan bahan baku. Dari ketiga tujuan untuk menghasilkan laba perusahaan ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berusaha keras menghasilkan laba untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Selain itu, dengan adanya laba, perusahaan mampu memprediksi keberlanjutan perusahaannya selama beberapa tahun ke depan dengan perhitungan manajemen investasi dan risiko. Elemen pembentuk net profit. Dalam menghitung laba bersih atau net profit, konsep utama yang dipakai adalah gross profit atau laba kotor dikurangi operating expense atau beban usaha. Dalam menentukan nilai laba tersebut terdapat beberapa elemen yang harus diketahui, yaitu yang pertama, gross profit atau laba kotor. Yang kedua, operating expense atau beban usaha. Yang ketiga, ada pendapatan lainnya. Dan yang keempat, ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Laba kotor ini diperoleh dari hasil penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan secara keseluruhan. Penjualan bersih diperoleh dari hasil penjualan kotor dikurangi biaya angkut, biaya penjualan, dan potongan penjualan. Kemudian, laba ini diperoleh dari selisih antara laba kotor dan beban usaha atau operating expense tadi. Beban usaha ini atau operating expense
bisa berupa beban atau biaya yang digunakan untuk keperluan operasional maupun non-operasional perusahaan. Biaya operasional atau beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan. Contohnya, biaya administrasi, biaya transportasi, biaya pemasaran, serta biaya sewa, dan lain-lain. Berbeda dengan biaya operasional, biaya non-operasional atau beban non-operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional. Sebagai contoh, biaya pajak, biaya bunga, biaya penyusutan, dan amortisasi. Selanjutnya, jika ada pendapatan tambahan lainnya juga bisa ditambahkan, misalnya pendapatan bunga dan pendapatan dari hasil penjualan aset perusahaan. Tak lupa, elemen terakhir pembentuk laba yaitu harga pokok penjualan yang diperoleh dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Mari langsung saja kita ke contoh soal bagaimana mencari net profit. Bisa dilihat pada contoh laporan income statement atau laba rugi toko masker yang berakhir pada bulan Desember tanggal 31 2021. Pada income, penjualannya itu mendapatkan sebesar Rp95.500.000 dan cost of goods sold, harga pokok penjualannya itu sebesar 64 juta. Jadi kita melihat gross profitnya itu Rp95.500.000 dikurangi 64 juta. Jadi gross profitnya atau laba kotornya itu sebesar Rp29.500.000. Lalu pada expense atau operating expense, beban penjualan atau selling expense-nya itu sebesar 9 juta dan salary expense atau beban gajinya itu 2.450.000. Berarti total operating expense-nya itu sebesar 11.450.000. Lalu dihitung total operating profit-nya. Dari gross profit itu sebesar 29.500.000 dikurangi 11.450.000. Jadi total operating profitnya itu sebesar 18.050.000. Lalu ada non business income atau pendapatan di luar usaha, itu ada interest income atau pendapatan bunga sebesar 600.000. Nah, kita langsung bisa cari net profit before tax-nya atau laba bersih sebelum pajak. Nah, ini berarti 18.050.000 itu ditambah pendapatan bunganya itu sebesar 600.000. Jadi totalnya yaitu 18.650.000. Lalu terdapat lagi pengurangan income tax atau pajak penghasilan sebesar 4.500.000 dan net profit after tax-nya atau laba bersih setelah pajak itu sebesar 14.150.000. Jadi net profitnya pada laporan income statement toko masker yang berakhir pada bulan Desember tanggal 31 2021 itu sebesar 14.150.000. Dan kesimpulannya dari contoh di atas sudah bisa dipahami mengenai pengertian dan cara penghitungan laba bersih atau net profit. Pada dasarnya laba ini merupakan keuntungan paling bersih dan yang bisa diperoleh. Artinya sudah tidak ada lagi pemotongan keuntungan dalam bentuk apapun dan merupakan pendapatan dari sebuah bisnis atau usaha yang sesungguhnya. Hasil akhir yang diperoleh itulah yang menentukan laba atau ruginya suatu usaha. Demikian paparan materi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.